Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Tentunya materinya berbeda dengan kemarin. Ini kelanjutan dari sifat koligatif yang sudah kalian pelajari kemarin, mulai dari tekanan uap, kemudian konsentrasinya. Nah, hari ini kita akan belajar selanjutnya, yaitu titik didih dan titik beku larutan. Apa sih sebenarnya titik didih dan titik beku? Ini sudah dipelajari di SMP, saya yakin kalian tahu. Itu adalah berkaitan dengan suhu. Mana suhu zat itu mendidih, maka disebut titik didih. Suhu zat itu membeku, maka disebut dengan titik beku. Nah, adapun selisih antara titik didih pelarutnya dengan titik didih larutan, itu namanya delta Tb. Karena zat itu apabila ditambahi misalnya pelarut ditambah zat terlarut semakin banyak, maka titik didihnya semakin naik. Maka selisihnya dikenal dengan kenaikan titik didih. Nih. Kemudian selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarutnya disebut dengan penurunan titik beku larutan. Nah, ini kenapa? Zat itu apabila ditambah dengan zat lain, artinya misalnya ada air, kemudian dibekukan, tapi kalau air itu ditambah zat di dalamnya, maka membekunya semakin rendah. Karena terhalang oleh zat terlarutnya tadi. Nah, ini dikenal dengan penurunan titik beku. Sehingga zat itu apabila pelarut itu ditambah zat terlarut, maka titik didihnya semakin naik dan titik bekunya semakin turun. Anakku, sehingga dalam hal ini apabila dirumuskan delta Tb itu seperti itu. Ya, dibaca ya. Kemudian delta Tf artinya penurunan titik beku larutan, ya juga sama, mirip. Hubungannya konsentrasi dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih bagaimana? Ini anak-anakku perlu kalian perhatikan. Kemarin kita sudah belajar kemolalan gitu ya, kemolalan. Artinya konsentrasi dalam molal. Mol zat terlarut per kilogram pelarutnya gitu ya. Jadi ini gunanya sekarang ini. Nih rumus dari delta Tb atau kenaikan titik didih itu berkaitan dengan kemolalannya. Jadi molal zat terlarutnya dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih. Sebaliknya untuk titik beku sama. Jadi penurunan titik beku ya kemolalannya dikalikan tetapan penurunan titik beku larutan. Nah, ini keterangannya, apa itu delta Tb, apa itu delta Tf, apa itu Kb, apa itu Kf, dan apa itu M, sudah saya jelaskan di sini. Tinggal kamu baca sendiri. Kemudian bagaimana dengan nilai kenaikan tetapan kenaikan titik didih dan tetapan penurunan titik beku? Ini sebenarnya diperoleh dari percobaan di beberapa laboratorium tentunya, dan distandarkan secara internasional. Di antaranya adalah ini. Jadi anak-anakku bisa melihat gimana Kb nilainya, Kf gimana. Yang biasa jadi pelarut itu sebenarnya ini ada air, ada asam astat, ada benzena, ada kloroform dan sebagainya. Ini adalah yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini dibuat tabel seperti ini. Seandainya diperlukan nanti bisa kalian catat, kemudian kalian bisa menggunakannya untuk keperluan penghitungan penurunan titik beku ataupun kenaikan titik didih. Diagram fasa atau kalau digrafikkan sebenarnya untuk pelarut seperti ini. Ini mungkin di SMP sudah kalian kenal.
Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari diagram fase itu. Yang pertama adalah garis B ke C. Itu perbatasan cair dengan gas. Jadi kalau dia ada di atas garis itu bentuknya cair, di bawah garis bentuknya gas. Kemudian berikutnya juga sama, jadi garis B dengan D itu kalau di belakangnya garis berarti padat, di depannya berarti cair. Jadi ini gambarnya ya. Nah, ini kalian bisa amati betul. Kemudian yang lain yaitu A dengan B. Ini adalah garis di mana perubahan dari gas menjadi padat, yaitu sublimasi. Nah, tahu kan ya sublimasi, kalau dulu di SMP dari gas langsung berubah jadi dari padat berubah jadi gas, ada enggak? Ada, contohnya kamper itu ya, kapur barus. Ya, itu kalian bisa mengamati dia dari padat langsung jadi gas. Kemudian perpotongan tiga-tiganya ini yang dikenal dengan titik triple, dari mana cair, padat, dan gas. Artinya gini anak-anak, jadi kalau kalian ini yang bawah ini suhu, yang ini adalah tekanan. Di tekanan 1 atmosfer, suhu 0 derajat untuk pelarut air itu bentuknya padat. Ke bawah semakin padat. Kemudian di 100 derajat untuk air di 1 atmosfer ini bentuknya gas. Jadi kalau lebih dari 100 ya bentuknya pasti gas gitu ya. Jadi ini gambaran untuk larut air. Kalau yang lain ya tentunya berbeda ya, suhunya tidak 0, tidak 100. Sesuai dengan grafik yang di atas tadi itu. Jadi sesuai dengan grafik. Nah, ini jadi ada berapa KB-nya. Ya, titik-titiknya sudah bisa dilihat dari sini. Nah, tuh Nana untuk diagramnya. Apabila diagram ini untuk larutan bagaimana? Larutan berbeda. Kalau pelarut tadi ada satu garis, ini ada dua garis. Di mana yang garis hijau, biru sama tengah hijau ini ya. Ini adalah larutan. Sedangkan yang hitam ini adalah pelarutnya. Yang ini airnya tadi. Dan kalau dia tambah zat, maka dia di larutan. Maka titik bekunya semakin turun, tidak lagi 0 tapi di bawah 0. Begitu pula dengan yang titik-titiknya, tidak lagi 100 tapi di atas 100. Ini ada keterangannya sudah. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi di soalnya. Nah, ini ada contoh soal seperti ini anak-anakku. Mungkin kalian nanti menemui kalau sudah di dunia kerja, kalian akan disuruh menghitung titik didihnya, titik beku suatu zat. Apabila ada penambahan zat, ini contohnya menghitung. Tentukan titik didih larutan tersebut. Tentunya di sini ada 18 gram, di sini ada 1000 ml, di mana massa jenisnya atau rho-nya sama dengan 1 milinya sama dengan 1 gram. Jadi kalau 1000 ml maka ada 1000 gram alias 1 kilo, 1 kilogram. Jadi pelarutnya sudah jelas 1 kilogram. Nah, kemudian diketahui di situ ada 18 gram, kemudian MR-nya diketahui itu, kemudian volumenya juga gitu, rho-nya gitu. Akhirnya masanya air diketahukan 1000 gram. Bagaimana menghitung titik bekunya? Titik didihnya maksudnya. Titik didihnya ini caranya menghitung sama dengan rumus yang sudah tadi saya sampaikan. Delta TB sama dengan molal kali KB-nya. Molalnya kan ini. Ya, KB-nya di daftar sudah ada. Sehingga kalau kita masukkan nilainya seperti ini. Ya. Nah, hasil KB-nya ketemu 0,052. Konsep awal sudah dijelaskan bahwa titik beku, titik didih suatu zat itu kalau di larutan itu akan semakin naik dari titik didih pelarutnya. Sehingga untuk mencari TB atau titik didih larutan ya 100 karena air itu titik didihnya 100 ditambah delta TB-nya. Ketemu berapa, Pak? Ya, ketemunya ya. Nah, dari sini kamu bisa menyebutkan atau menyimpulkan bahwa titik didih larutan tersebut adalah 100, hasil hitungan tadi. Sip. Udah bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, mari kita latihan soal. Tolong ini nanti dikerjakan, kalian kirim di
Google Classroom. Ini untuk titik titik. Sama titik beku juga ada nih contohnya, mirip pengerjaannya, hanya bedanya kalau di delta TB itu tadi ditambah, kalau di TF justru dikurangi. Jadi hasilnya akan ketemu seperti ini. Setelah dihitung, delta TF-nya ketemu, ini maka titik bekunya min 0 karena di bawah 0. Air itu titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sehingga kalau sudah ketemu 0,186 delta TF-nya, maka titik bekunya adalah ya min 0 ya. Jadi ini hasilnya ya. Itu untuk titik didih dan titik beku. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan soalnya juga sama dengan tadi, ada 2 soal berarti ya. Jadi tidak usah tanya-tanya, tadi kemarin tuh tanya lagi, padahal di situ sudah jelas soalnya ada. Ini saya kasih biru biar tidak tanya lagi. Kalian nanti kerjakan dengan baik. Saya yakin kamu bisa, karena kamu adalah anak-anak hebat. Ya, itu anak-anakku untuk titik didih dan titik beku. Selamat mengerjakan, semangat, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan senantiasa sehat dan bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.